Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sari, NPM 230311 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu dari abad ke-19. Bahasa Indonesia ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingua franca. Awal penciptaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 36. Bahasa Indonesia telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari perkembangan pertama, sumber dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Kedua, bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun secara yuridis bahasa Indonesia diakui setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca di Nusantara, dan bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari serta tidak memiliki tingkatan bahasa. Walaupun bahasa Indonesia sudah berfungsi sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, kemampuannya dalam berbagai aspek kehidupan masih belum mencapai tingkat yang maksimal. Terlepas dari kemampuannya, penuturnya secara materi, bahasa Indonesia masih memiliki kekurangan. Walaupun bahasa Indonesia sudah berfungsi sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, kemampuannya dalam berbagai aspek kehidupan masih belum mencapai tingkat maksimal. Terlepas dari kemampuan penuturnya, secara materi bahasa Indonesia masih memiliki kekurangan yang dapat diamati dalam berbagai aspek seperti tata bunyinya, tata katanya, tata kalimatnya, tata maknanya, dan peristilah lainnya. Kekurangan itu semakin tampak setelah rumusan kaidah bahasa Indonesia setidaknya sampai saat ini belum dianggap secara tuntas. Perkembangan bahasa Indonesia melalui beberapa proses, yaitu berawal dari bahasa Melayu purba, lalu bahasa Melayu kuno, kemudian bahasa Melayu klasik, setelah itu menjadi bahasa Melayu peralihan, lalu bahasa Melayu baru, kemudian bahasa Melayu modern, dan hingga sampai saat ini menjadi bahasa Indonesia. Tujuan pengembangan bahasa Indonesia ini adalah agar bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa satu, baku, modern, dan cendekia. Sekian dari pembahasan materi saya ini, kurang dan lebihnya